Oke, halo selamat siang Mbak Nindi, Mas Fakih. Selamat siang. Ya, teman-teman, kita sekarang kan sudah di tanggal 5 ya, dimana kita pencapaiannya kalau berdasarkan berkaca dari MDB kita masih plus di 5%. Dimana kalau mengacu ke ketentuan store kita masih di 16%, tapi saat ini kita sudah di angka 21%. Artinya itu kita masih punya tabungan yang lumayan oke ya, di 20 jutaan. Ya harapannya sih teman-teman tetap bisa jaga konsistensinya. Karena apa? Karena kalau kita kepleset di weekend, takutnya sih kita nggak akan bisa mengulang kesalahan kita di Desember lalu. Nah, yang teman-teman tahu sendiri sekarang juga kan lagi hujan deras banget. Dari teman-teman datang tadi jam 1-an ya. Semoga sih itu nggak berpengaruh ya untuk traffic kita, karena harapannya sih kalau memang customer itu ada niatan untuk membeli, pasti juga ketika hujan pun pasti akan diterabas seperti itu. Nah, tadi juga aku pengen update aja activity yang sudah aku lakuin sama Mas Yu tadi. Jadi kita sudah lakukan canvassing ke beberapa instansi, baru 2 instansi, dan itu dua-duanya ada potensi untuk melakukan purchase lagi di depo rumah, utamanya untuk SDF Building 2, dimana kan SDF Building 2 itu SD yang pernah transaksi sama kita untuk produk Ozu di September lalu. Tadi waktu kita revisit, dia bilang juga akan melakukan kebutuhan yang sama untuk produk yang sama untuk kelas yang berbeda. Jadi harapannya sih bisa segera transaksi di sebelum Februari, karena kalau mengacu dari penyampaian Bapak kepala sekolah tadi sih bilangnya untuk anggaran baru turun di akhir Januari, tapi akan coba dipush dulu, dilihat dulu dengan harga kita nanti. Kalau memang ada kemungkinan harga lebih murah, dia akan melakukan payment dengan anggaran kantor dulu tanpa menggunakan dana push seperti itu. Nah, lalu update kedua, tadi kita karena mepet banget sama sholat Jumat ya, jadi kita nyebrang ke depan ke SMA Widya Gama. Untuk update-nya dari situ sih bisa dibilang kita telat ya, kita kecolongan. Karena apa? Radiusnya nggak lebih dari 50 meter, tapi ternyata yang bersangkutan sudah diisi oleh kompetitor, dimana memang secara bangunan udah hampir finishing, 90% jadi. Tadi dia bilang sudah diisi, cuman masih ada ruangan laboratorium yang memang masih kosong belum diisi. Jadi sudah kita lakukan penawaran dan sudah kita minta database, jadi masih bisa ada kemungkinan kita untuk tolak kembali seperti itu. Cuman memang sifatnya nggak janji ya, karena instansi tersebut merupakan instansi yang memang ketika transaksi itu menggunakan aplikasi. Kalau teman-teman mungkin tahu namanya Siplah. Jadi Siplah itu aplikasi untuk corporate melakukan payment untuk pembelanjaan produk pengisian aktiva sekolah seperti itu. Jadi memang beberapa instansi itu nggak bisa belanjanya itu secara mandiri, tapi menggunakan aplikasi. Jadi teman-teman akan terbiasa di bulan ini. Nanti aku coba banyak ngasih sharing teman-teman, mungkin teman-teman apa yang gabung Siplah sama LKPP, itu aplikasi yang dipakai untuk pengadaan barang seperti itu. Nah, lalu untuk people seperti yang aku sampaikan kemarin ke beberapa teman-teman, jadi pencapaian kita kan memang masih di bawah 100 juta ya, kemarin masih 89 juta. Itu secara pencapaian people pun juga belum ada satupun yang masuk di 30 jutaan, jadi masih 28 something tertingginya yaitu Fakih. Nah, harapannya untuk teman-teman yang lain seperti Mbak Nindi tetap bisa harus ngejar ke Fakih ya, karena aku tahu kamu punya record bagus di beberapa bulan sebelumnya bisa di atas Fakih. Jadi harapannya sih bulan ini aku pengen ada pergerakan, aku nggak pengen namanya Fakih terus yang selalu di atas, karena biar ada kompetisi. Bukan karena aku nggak suka Fakih ya, tapi karena memang aku suka kompetisi. Jadi aku pengen teman-teman berlomba-lomba untuk bisa menggeser Fakih tapi secara sehat seperti itu. Fakih juga kalau bisa tetap konsisten sih, tapi yang sehat juga gini. Setahu aku kamu soalnya agak sakit kalau main. Nah, oke, selanjutnya sharing ini sebenarnya udah rangkuman dari apa yang aku sampaikan tadi terkait apa yang udah aku lakukan sama Phil tadi, dan itulah kenapa aku geser ke CPM hari ini, nggak bisa nemenin kalian di CPM seperti itu. Mungkin sharing tambahannya, iya, secara konsisten akan kita tetap lakukan aktivitas seperti tadi, seminggu 2 kali. Cuman ketika memang jadwal aku sama Vio bentrok, besar kemungkinan sih aku akan ajak teman-teman SDA untuk juga ikut terjun ke lapangan, barangkali mau. Oke, mau ya. Nggak akan jauh kok, kita pasti sasarnya ke instansi yang memang sudah akan aku kontak dulu. Jadi kita nggak akan seperti sales panci yang door-to-door itu enggak. Jadi kita akan sifatnya kayak bertemu. Jadi benar-benar akan disambut, nggak bakal seperti putus di resepsionis. Harapan seperti itu ya. Jadi ketika nanti teman-teman mungkin aku ajak, ya harapannya sih sebagai ajang kalian belajar juga. Mungkin next step kalian juga akan berhubungan dengan hal yang akan kita lakuin
seperti yang aku lakukan tadi sama dia. Oke. Lalu sharing selanjutnya, mungkin dari teman-teman ada yang mau nambahin? Mungkin dari Mas. Paling karena emang udah jalan ya, mesti B2B-nya kayak gitu. Mungkin kalau misal nanti sudah habis atau nanti aku juga paling usul kayak beberapa nama perusahaan atau instansi yang aku sendiri mesti nggak bisa menjangkau karena emang di sana itu cuma kayak ada nomor kantornya aja. Jadi kalau misal mau janjian atau janji kamu sama kayak Mas Tony masih belum bisa. Terus reason kamu menyampaikan mengajukan perusahaan sebagai referensi itu apa? Karena kenal kan atau apa? Karena karena ada kebutuhan dari kita sendiri juga untuk menjual produk, dan karena juga itu ada beberapa yang mungkin yang aku pikirin kalau perusahaannya itu ternyata itu ada kebutuhan untuk perwira. Perusahaan apa ya? Jangan hanya mungkin misi long meeting atau apa, karena aku harus tahu. Nah iya, kalau misalnya kayak gitu biasanya kantor kan minimal ada kayak untuk meja kerja atau mungkin kursi kantor gitu. Nah minimal mungkin bisa di situnya sih ya, pasti kita kan. Oke, sip, thank you Mas Fakih. Jadi memang benar yang disampaikan Mas Fakih. Jadi memang terlepas perusahaan itu sudah eksis lama, tapi kan setiap tahun mereka selalu ada namanya peremajaan aktiva. Jadi memang hal-hal seperti yang Mas Fakih sampaikan itu bisa aja kita coba. Barangkali memang pengen peremajaan untuk series sofanya atau series kursinya atau series meja. Jadi kita coba aja semua. Cuman yang memang lebih enak ketika memang sudah ada kenal sih. Jadi memang kita nggak resiko kita untuk putus dikasih di resepsionis itu sangat kecil gitu. Karena aku kalau berkaca dari yang di Informa dulu, karena mungkin sudah terlalu besar juga ya, sudah terlalu banyak juga yang kita visit, akhirnya kan kita nggak bisa tuh namanya terus-terusan nge-follow up customer retensi. Akhirnya kan kita harus menjarah ke new customer-nya. Dan disitu akhirnya kita sering main di new customer dan banyaknya juga putus di resepsionis. Karena memang itu tadi mereka sudah terlalu banyak lah untuk namanya vendor-vendor yang masuk ke dia. Jadi jatuhnya mungkin risih kali ya bagi mereka. Jadi tapi tetap aja kita lakuin aja, barangkali memang tergantung mood dari nanti si owner atau pemilik dari perusahaan itu. Gitu. Dari mana ini ada tambahan? Sudah cukup. Oke. Lalu selanjutnya action plan sama yang kita bahas tadi. Jadi langsung aja ke promo. Seperti yang teman-teman tahu kemarin juga teman-teman pada ikut untuk briefing kemarin. Nah mungkin di sini kan memang terlepas belum running semua untuk promonya, mungkin aku bisa dibantu untuk reminder ke aku apa aja promonya disampaikan kemarin di briefing. Mbak Nini dulu, dia belum dulu. Kasih tahu dulu. Oke. Untuk promo yang baru kita ada dari Bank Jago ya Kak. Nanti Bank Jago itu ada minimal pembeliannya langsung ada potongan di 75 itu kalau nggak salah. Kalau bisa ada dari Bank BCA juga minimal pembelian sekitar 2 jutaan nanti akan dipotongan. Lalu ada potongan juga di nanti Bank BRI. Iya Bank BRI minimal belanja 3,5 juta akan ada potongan 10% sebagai surat. Terus ada promo GWP juga mungkin dari Bank. Ya, promo regulernya kan tahu. Promo GWP sih untuk hari ini Bukan hari ini. oh yang kemarin ya. Oke. Berlaku besok masih akan ada. Ada tosi belanja 8,5 nanti dapat GWP tosi gitu ya. Oh 7 juta aja. 7,5 aja. Oke, 7,5 aja nanti udah dapat tosi. Nah untuk yang paling gede kita ada nomuran kredensa minimal belanjanya di 12 juta. Terus hari ini hari Jumat berarti otomatis ada BCA Friday. BCA Friday, terus ada dari pembelanjaan untuk Digibank, Divines sama terus Mandiri juga. Terus yang tadi itu PF ya, PF ada potongan 500.000 ya guys. Jadi nanti kalau misal minimal PGP-nya 2 juta nanti langsung bisa dipotong di 500.000. Oke, sip, thank you guys. Aku juga pengen update aja karena aku habis ikut weekly-nya Kak Adi di interior. Jadi aku pengen menyampaikan kabar baiknya dulu. Kabar baiknya itu untuk komisi DF kita masih sama di 250 karena belum ada perubahan. Jadi itu yang kabar baiknya. Kabar buruknya aku bukan bilang buruk ya. Kabar yang aku sampaikan ini sifatnya challenging juga. Kita kalau untuk minimal targetnya di 5. Jadi seperti target di Desember kemarin. Jadi targetnya tetap stuck di angka 5 ya.
Jadi harapannya sih semoga teman-teman dengan adanya informasi awal yang saya sampaikan terkait masalah komisi yang masih sama, jadi bisa jadi teman-teman motivasi untuk tetap mau nyariin omset untuk teman-teman interior seperti itu. Nah, lanjut untuk tema briefing hari ini yaitu tentang fakta integritas. Fakta integritas ini memang setiap perusahaan tuh wajib punya ya, karena memang ini kaitannya sama people, sama elemen-elemen yang ada dalam suatu perusahaan. Nah, di sini kalau untuk fakta integritas Dekorma sendiri itu hampir sama seperti perusahaan kita lainnya. Dimana sih teman-teman itu wajib untuk tidak melakukan hal-hal yang sifatnya itu merugikan perusahaan maupun diri sendiri maupun orang lain. Nah, di sini mungkin aku bisa ambil contohnya itu seperti fraud. Fraud di sini kan memang untuk retail itu akan sangat terbuka ya, karena kan kita di sini juga tidak ada security, jumlah MPP-nya juga sangat terbatas. Jadi misalkan untuk pencurian atau pengambilan barang yang bukan haknya itu sangat bisa terbuka lebar di sini. Nah, harapannya sih jangan sampai teman-teman melakukan itu ya. Karena apa? Karena juga ketika ketahuan itu impact-nya juga pasti akan langsung PHK. Dan kalau PHK untuk karyawan, pastinya nama kalian akan tidak bagus lagi atau tidak hijau lagi di kayak industri cari kerja gitu. Jadi harapannya sih teman-teman tetap lakukan integritas aja ya sebaik-baiknya. Cuan tuh bisa cari dari mana-mana, apalagi cuan halalnya. Kalian bisa dengan cara jualan yang bagus, cari tiap sebanyak-banyaknya, insya Allah juga pasti lebih lebih sejahtera hidupnya ketimbang mengambil yang bukan haknya seperti itu. Sejauh ini sih 11 bulan kita bersama sih untungnya kita tidak ada ya yang namanya pelanggaran etika kerja, apalagi pencurian. Jadi harapannya teman-teman tetap konsisten aja di sini, karena aku juga tahu profiling di sini tuh banyak didominasi orang-orang kaya yang untuk bekerja. Kalau dipancing aku, amin. Ya, jadi memang benar sih. Jadi memang itulah poin plusnya malam. Jadi aku rasa teman-teman nggak mungkin melakukan hal yang itu karena memang udah tercukupi banyak dari keluarga kalian masing-masing. Seperti itu. Nah, mungkin itu aja sih fakta integritas dari aku. Mungkin kalau dari Mas Fakih yang mungkin pernah ada basic pengalaman dari perusahaan lain seperti apa fakta integritasnya? Kalau di aku sih ya sama sih, kalau juga ada, maksudnya kan di bank ya, apalagi kan tiap bulannya pasti nanti ada pembukuan, maksudnya penghitungan uang dan lain sebagainya. Kalau misal di kita kan mungkin ganti barang, kalau misal di bank berarti ganti uang. Paling itu aja sih Kalau jasa, berarti jasa. apa ijazah? Jasa. Oh ijazah. Jasa. Oh jasa. Kan kalau barang ganti barang, uang ganti uang. Kalau jasa. Ijazah bukan ijazah. Mbak Nini mungkin waktu di jam-jam? Kalau untuk di jam-jam sendiri dulu seperti perhitungan bahan ya kak. Jadi kan tiap malam closing kita akan hitung bahan kita apakah ada yang berkurang atau sesuai sama yang sebelum kita bekerja itu. Nah kalau misalnya ada pengurangan biasanya sih kita akan nunggu sih kak. Jadi kalau iya. Dan kalau misalnya kasir juga ada kekurangan kita nunggu kasir. Kalau misalkan materialnya itu atau sembako ya, bahan-bahannya itu yang akan dimakan tikus? Kalau itu pasti akan ada bekasnya kak. Jadi kita masih bisa ngajuin kayak berupa foto bukti kalau itu hilang karena ada hewan atau karena apa. Nah kita juga ada CCTV sih untungnya di bagian dapur. Jadi kalau misalnya memang ada pencurian kita langsung dilaporkan ke perusahaan. Oke, siap. Sebenarnya gini ya, kenapa aku nanyain di fakta integritas setiap perusahaan masing-masing, karena kan barangkali bisa diimplementasi di sini gitu. Jadi apapun itu, perusahaan apapun, bergerak bidang apapun itu harusnya insya Allah sama semua kok. Intinya pokoknya integritas aja, jalanin baik-baik di sini, gitu aja. Lalu terakhir motivasi. Mbak Nindi silakan motivasinya. Mungkin kemarin saya habis lihat film ini sih kak. Jadi cerita tuh tentang siput. Dia itu terlalu nyaman sama rumahnya dia. Jadi saat waktu pergantian musim kulitnya siput itu dia nggak mau ganti kulit kak. Jadi tetap ingin rumah. Nah ada saat ada saat dimana dia tuh terpaksa untuk melepas shampoo itu. Sama teman-teman diizinin gitu loh kak. Jadi caranya dilepas, akhirnya diganti yang baru. Iya gitu aja gitu kak. Terus dia kayak panik nggak tahu harus ngapain. Akhirnya dia stres, depresi dan endingnya dia mati. Jadi saya tanya kenapa saya bilang itu untuk motivasi kita aja sih. Jadi jangan terlalu nyaman di zona nyaman, kita harus bisa mau berubah ke zona lainnya. Karena kalau misalnya suatu saat kita terpaksa untuk melepaskan hal tersebut, kita bisa menyelesaikan dulu. Jadi tidak berakhir sedih seperti itu kan.
masuk bagus banget. Sebenarnya aku juga tadi agak bertanya-tanya, siput itu baru tahu loh kalau ternyata di Cangkang. Siput atau Keong. Berarti siput nggak punya rumah ya, itu kontrakan. itu loh Kak, siput yang Mungkin di laut. ini sih, mungkin karena Wah, ada kerang. Iya, kerang. masa pertumbuhan. Lobster. Lobster nggak baca. Itu lah pokoknya hewan yang punya itu. Gitu. Thank you, ini bagus banget serius. Jadi bener kata Nindi, jangan terlalu nyaman dengan apa yang kamu dapat saat ini. Kamu terus belajar. Belajar itu nggak harus dari orang yang lebih tua. Kamu bisa belajar dari yang lebih muda, bahkan lingkungan sekalipun. Jadi teruslah untuk selalu belajar untuk tidak akhirnya terfokus dengan zona nyaman. Thank you Mbak Nindi. Mas Fakih dari film apa? Pasti. Karena aku film ya. Motivasinya paling dari cuaca aja paling enggak, karena sekarang lagi hujan ya toh. Nah, motivasinya adalah siapkan payung sebelum hujan. Jadi sebelum terkena musibah dan terkena suatu malapetaka, maka baiknya kita menyiapkan diri sebaik mungkin, ibadahnya dijaga. Nanti kalau bisa udah mau meninggal nggak bisa ibadah. Paling itu aja sih. Oke, nggak perlu saya feedback, kita berdoa aja agar apa yang kita harapkan hari ini bisa sembuh semua, lancar semua, dan dua orang rekan kerja depan ini semuanya hari ini mendapatkan berkah atau rezeki yang sangat melimpah. Itu aja, berdoa dimulai. Oke, berdoa tidak pernah selesai. Thank you guys, happy selling. Takut dong Mas Fakih.